Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-6 berdasarkan Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Yesus menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mungkin Anda pernah mendengar nama Pater Damian, pahlawan orang kusta dari Pulau Molokai, Pasifik. Pada usia 19 tahun, dia masuk biara hati kudus Yesus dan Maria. Pada mulanya dia diterima sebagai bruder. Tetapi atas permintaan kakaknya yang sudah terlebih dahulu menjadi imam di biara itu, maka dia pun kemudian merubah pilihannya dan menjadi imam. Dengan begitu, dia harus belajar bahasa Latin. Ketekunannya dalam belajar bahasa Latin yang sangat sulit itu meyakinkan pimpinannya untuk mengirimkan dia ke Universitas Leuven, Belgia untuk melanjutkan studinya. Tiba-tiba, kakaknya yang mestinya berangkat ke Honolulu terserang penyakit tifus sehingga gagal berangkat ke sana dan kemudian digantikan oleh adiknya Pater Damian. Setelah bekerja di Honolulu, Hawaii selama 10 tahun, uskup menugaskan dia menangani penderita kusta di Pulau Molokai, Pasifik. Dia melakukan tugas itu dengan setia dan penuh kasih. Dia merawat pasien kusta, membalut luka-luka mereka yang koreng, bahkan memotong anggota tubuh yang sudah membusuk. 3 tahun setelah bekerja di antara orang-orang kusta itu, sudah mulai terlihat tanda-tanda bahwa dia sendiri juga terserang penyakit kusta. Beberapa bulan kemudian, dia akhirnya meninggal dunia karena penyakit kusta. Dia dikenal sebagai pahlawan untuk orang-orang kusta di Pulau Molokai, Pasifik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menyembuhkan seorang yang menderita penyakit kusta. Penyembuhan itu dimulai dengan permintaan orang kusta itu kepada Yesus, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Yesus berbelas kasihan kepada orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Yesus pun mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan menyembuhkannya. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan kemudian ia menjadi tahir. Saudara-saudari terkasih, Yesus bisa saja menyembuhkan orang itu tanpa harus menyentuhnya. Tetapi Yesus sadar bahwa sebelum dia menyembuhkan orang itu secara fisik, dia harus terlebih dahulu menyembuhkan orang itu secara psikis. Yesus harus menyembuhkan orang itu dari penderitaan batin akibat ditolak secara religius karena dia dianggap sebagai orang berdosa, dan ditolak secara sosial karena dia dikucilkan dari kehidupan masyarakat. Dengan menjamah atau menyentuh orang itu, Yesus mau menunjukkan bahwa tidak semua orang menolak dia. Tidak semua orang menjauhi atau meninggalkan dia. Masih ada orang yang prihatin, masih ada orang yang menaruh perhatian serta berbelas kasih kepadanya. Dengan menjamah orang itu, Yesus menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah yang dicintai oleh Bapanya di surga. Bagi Yesus dan Bapa di surga, dia sangat berharga. Itulah sebabnya dia menyentuh orang itu dan menyembuhkannya. Saudara-saudari terkasih, apa pesan Injil hari ini untuk kita? Melalui Injil hari ini, Yesus memberikan pesan yang kuat kepada kita supaya kita keluar dari diri kita sendiri dan menjangkau orang-orang lain.
Pada masa ini, karena kemajuan ilmu kedokteran, tidak banyak lagi orang yang menderita penyakit kusta. Tetapi tidak sedikit orang yang menderita dikucilkan, seperti orang-orang kusta pada zaman Yesus. Misalnya, mungkin Oda, orang dengan HIV dan AIDS, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, para penderita dari bermacam-macam penyakit, dan orang-orang lainnya yang dikucilkan dari kehidupan masyarakat karena bermacam-macam alasan. Tuhan menuntut kita untuk berbuat sesuatu terhadap orang-orang seperti ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.